wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami bertiga di kelompok 4, di mana hari ini kami akan bahas tentang studi kelayakan bisnis. Dalam materi kali ini, hal yang dapat dipelajari yaitu bagaimana cara melakukan studi kelayakan bisnis berdasarkan masing-masing aspeknya. Menurut Mbak Laila dan Mbak Ami, bagaimana sih definisi studi kelayakan bisnis itu? Maksudnya bagaimana? Definisi dari studi kelayakan bisnis itu. Iya. Jadi menurut saya studi kelayakan bisnis itu merupakan penelitian mengenai layak tidaknya suatu produk atau satu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Jadi studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dengan proses pemilihan proyek bisnis agar kita itu mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Nah, dari studi ini pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis yang sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi satu kegiatan usaha. Jadi maksudnya studi kelayakan bisnis itu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu untuk membuka usaha tersebut. Ya, layak tidaknya. Jadi kan setiap hal pasti ada manfaatnya. Menurut Mbak Ami, apa sih manfaat dari studi kelayakan bisnis itu? Kalau manfaatnya menurut saya itu yang pertama ada untuk merintis usaha baru. Misalnya membuka toko. Kan setiap usaha pasti harus mempelajari dasar-dasarnya, layak tidaknya, maksudnya akan laris apa tidak, kan harus mempelajari dasar-dasarnya usaha tersebut. Terus kemudian yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Misalnya ya, kita membuka toko kue. Di dalam toko kue tersebut menunya hanya sedikit dan kita ingin menambah, kan itu perlu mengetahui dasarnya, bagaimana caranya untuk membuat menu baru, apakah menu ini akan terjual laris seperti itu, Apakah menarik pelanggan ya, gitu ya? menarik pelanggan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi usaha itu harus dipilih sesuai keinginan dan keuntungan yang akan kita dapatkan seperti itu. Jadi menurut Mbak Ami itu tujuan dari studi kelayakan bisnis ini untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang besar dari peluang bisnis yang kurang menguntungkan gitu ya. Ya, jadi kan misalnya ya menanam modalnya terlalu besar tetapi bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan, kan itu Rugi, ya, rugi. membuang-buang uang seperti itu. Menurut Mbak Laila, siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis itu? Maksudnya yang berwenang dalam studi kelayakan bisnis ini. Yang pastikan itu pemilik usaha atau pihak wirausaha. Karena bagaimanapun studi kelayakan itu sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya itu berjalan dengan lancar dan ketika mengalami kegagalan itu dapat minimalisir. Kita itu bisa mendapatkan jalan keluarnya gitu. Terus yang kedua itu pastinya pihak investor atau penyandang dananya itu. Nah, studi kelayakan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya suatu usaha atau suatu bisnis untuk dilakukan. Apakah investasi yang dilakukannya itu memberikan manfaat bagi orang lain atau untuk masyarakat sekitar begitu. Terus yang selanjutnya itu pihak-pihak yang berwenang dalam studi kelayakan bisnis ini adalah pihak masyarakat dan pemerintah. Sudah pastikan pihak kalau tidak ada masyarakat
bagaimana suatu bisnis itu bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan pemerintah juga Kan kan. pastinya butuh karyawan. Butuh karyawan, butuh dana juga itu. Seperti itu. Sekarang menurut Mbak Ami, bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas dalam studi kelayakan bisnis itu? Faktor yang Iya. mempengaruhi dalam studi kelayakan bisnis ini, menurut saya itu yang pertama ada besarnya modal yang diinvestasikan. Umumnya semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, semakin mendalam juga studi kelayakan yang dilakukan. Jadi usaha itu akan lebih besar keuntungannya jika modal yang kita keluarkan juga banyak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek, di mana semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini. Takutnya bisnis bodong gitu ya. Jadi harus berhati-hati dalam membangunnya. Harus yang legal gitu ya, Mbak. Iya. Kemudian yang ketiga, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis ini. Semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka semakin berhati-hati melaksanakan studi kelayakan ini. Jadi semakin besar modal yang diinvestasikan, semakin tinggi ketidakpastian dan semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian jadi ketika usaha itu minim kepastiannya, kita harus berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini. Jadi kan setiap bisnis pasti mempunyai proses. Menurut Mbak Laila, bagaimana sih proses dalam kelayakan studi bisnis ini? Proses dalam melancarkan gitu ya. Kalau menurut saya ya, proses dari studi kelayakan bisnis itu yang pertama kita harus menemukan gagasan usaha. Gagasan usaha di sini yang dimaksud adalah penemuan ide, di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan suatu usaha tersebut. Jadi kita itu sebelum melakukan proses membuka usaha ya kan, kita harus mengemukakan ide kita mau membuka usaha apa, Dibuat bagaimana? ya begitu. Terus yang selanjutnya itu dari gagasan ide atau gagasan usaha tersebut kita pasti memiliki tujuan ya kan. Tahap selanjutnya yaitu kita memikirkan tujuan bagaimana usaha tersebut. Tujuan dari usaha tersebut bagaimana, apakah bermanfaat untuk orang lain, apakah bisa laris manis kalau misalnya kita membuka usaha seperti berjualan begitu ya kan. Dari tahap ini kita juga bisa memiliki visi misi atau bisa merancang visi dari misi dari usaha yang kita buat itu. Nah, terus tahap selanjutnya itu kita bisa menganalisis atau evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut terdapat berbagai hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu dari aspek pasar. Aspek pasar itu maksudnya mencakup produk yang akan kita pasarkan. Nah, dari evaluasi tersebut ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu misalnya seperti aspek pasar. Nah, aspek pasar yang dimaksud itu, terus ada aspek yang namanya aspek produksi atau operasi. Maksudnya itu dari kita membuka usaha itu lokasi bisa kita tentukan mulai dari sebelum kita membuka usaha tersebut. Misalnya kita mau ingin usaha tersebut berada di tempat yang ramai begitu. Terus yang selanjutnya itu ada aspek manajemen. Maksud dari aspek manajemen ini seperti pengelolaan gitu, pengelolaan Uangnya.
Iya, seperti pengelolaan uang, pengelolaan bisnisnya, produksinya itu bagaimana, begitu kan. Ada juga aspek finansial. Finansial yang dimaksud ini seperti sumber dana, gitu. Seperti yang tadi Mbak Ami katakan, modal. Ya. Kalau modalnya kita lebih besar, pastinya kan kita keuntungannya lebih besar juga, gitu. Tahap yang terakhir yaitu adalah tahap keputusan. Jadi kita itu bisa memutuskan apakah bisnis kita itu ingin dijalankan atau berhenti di situ saja, gitu. Jadi menurut Mbak Ami, bagaimana sih cara mengetahui layak atau tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis itu? Yang pertama itu yang kita harus menganalisis studi kelayakan bisnis tersebut. Caranya yaitu yang pertama analisis pemasaran. Karena tujuan dari pemasaran itu, setiap wirausaha yang membuka usaha itu harus menganalisis atau membutuhkan informasi suatu tentang pasar tersebut. Karena tujuannya itu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi tidak semena-mena kita membuka jalankan gitu. Jika kita semena-mena kan pastinya ya misalnya dibangun di suatu tempat yang tidak ramai pelanggan, kan otomatis usahanya itu tidak cepat berjalannya dengan lancar baik seperti itu. Oleh karena itu kita perlu melakukan adanya riset pasar untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang lebih baik seperti itu. Dan pada tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu analisis potensi pasar, di mana penentuan potensi pasar dari peluang usaha yang direncanakan hendaknya dimulai dengan pengumpulan data-data. Data-data yang relevan mengenai potensi pembeli, motivasi pembeliannya, kebiasaan pembeli dan dampak perubahan dari karakteristik produknya seperti itu. Jadi kita harus melihat banyaknya pelanggan seperti itu. Sesuai dengan pasar. Iya. Riset pasar itu tujuannya itu untuk mengetahui pelanggan. Kemudian yang kedua, identifikasi pasar potensial. Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk atau jasa tertentu. Selama periode yang ditentukan itu, kita harus melihat peluangnya, banyak atau tidaknya pengeluarannya, seperti itu. Misalnya dalam 1 tahunnya. Kemudian jadi dalam analisis aspek pemasaran itu meliputi yang pertama kebutuhan dan keinginan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.